Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 13. Melanjutkan cerita sebelumnya. Membunuh 29 tetua dewa lokal kelas 8, tertawa muram, menawarkan senjata sihir satu demi satu. Beberapa, dipersenjatai dengan senjata ajaib, tombak, dan pedang, menukik ke bawah menuju air terjun. Sementara Fang Dong segera menawarkan jimat transmisi suara, dan berteriak dengan penuh semangat, "Tuan muda, pembunuhnya telah ditemukan." Dia adalah seorang pria muda berjubah putih. Dia pasti telah menyembunyikan ranah sebelumnya. Ranah aslinya seharusnya adalah dewa kelas 6. Kemudian, pada saat jimat transmisi suara sering berfluktuasi, tawa liar Zhan Zuyun keluar, "Haha, haha, bagus. Bagus sekali, bunuh aku. Laporkan kembali ke Tuan Muda, ada berita bagus lainnya." Dong Fang berkata dengan penuh semangat, "Ada kecantikan cantik di sebelah bocah itu. 3 poin lebih cantik dari Bai Xuanqi, kekasih Tuan Muda ketiga. Setelah budak tua itu membunuh pria itu, dia akan membawa gadis itu kepadamu." "Bagus, bagus. Selama ini dilakukan, Tuan Muda akan melamar ayahnya untuk memasukkanmu ke dalam silsilah keluarga Zanku." Dia tidak bisa menahan tawa, "Hahaha." Jangan menunggu Dong Fang tertawa. Adegan berikutnya membuatnya menatap lebar dan wajahnya seputih kertas. Namun, ketika para tetua 29 Dewa Bumi kelas 8 memegang artefak dan baru saja terbang ke air terjun, Tan Yun berkata dengan suara keras, "Sekelompok benda tua, mati untukku." Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun berubah menjadi bayangan, melepaskan tembakan dari gua tirai air, dan bergegas ke air terjun. Sosok itu berkedip dari sisi 29 tetua, dan melemparkan 29 pukulan. Setiap pukulan mengenai wajah seorang pria tua. Bang bang. Dalam sekejap, 29 bunga darah mekar di air terjun yang dingin. Kemudian, 29 tubuh tanpa kepala terbang terbalik dari air terjun dan jatuh ke kolam air terjun yang dingin. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih, dengan percikan air, mengalir keluar dari air terjun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Fang Dong dan berubah menjadi jubah putih Tan Yun. "Canggu!" Tan Yun berteriak, dan pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan memotong Fang Dong di udara. Marah. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Jika Tan Yun adalah seekor naga, Shen Subing adalah skala kebalikannya. Naga memiliki skala terbalik, sentuh dan mati. Kapan? Ketika tangan kanan Fang Dong berbalik dan memegang pedang, dia meraung pada kertas jimat ajaib di tangannya, "Tuan muda, kekuatannya terlalu kuat. Saya khawatir budak tua bukan lawannya. Dong Fang, kamu harus bertahan." Tanpa menunggu Zhan Zuyun selesai, Tan Yun meraung marah, "Aku akan menahan paru-parumu." Kapan? Dengan suara, ketika pedang pembunuh Hongmeng terbelah pada pedang dewa yang diblokir oleh Fang Dong, dalam teriakan panik Fang Dong, pedang ilahi di tangannya terputus secara paksa. Fang Dong mundur ke udara. Meskipun dia menghindari nasib buruk bahwa tubuhnya terbelah menjadi dua, alis dan tulang hidungnya terpotong. Aliran darah keluar dari hidungnya. Mengabaikan menyeka darah, Dong Fang berbalik dan lari ke langit, berteriak, "Senior Kunpeng, generasi muda adalah anggota keluarga Zhan Kota Raja Dewa Tertinggi. Tolong bantu saya yakin saya akan mendapat laporan yang bagus di masa depan. Dan senior, selama kamu menangkap bocah ini, Tuan kami akan sangat berterima kasih." Menurut Fang Dong, Kunpeng akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Tan Yun yang mengejar Fang Dong tertegun, takut Kunpeng akan membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun siap untuk melawan setelah kedatangan Kunpeng. Namun, Tan Yun sangat jelas di kepalanya saat ini bahwa dia harus membunuh Fang Dong. Kalau tidak,
Begitu dia memberitahu Zhan Peng tentang penampilannya, dia tidak akan jauh dari kematian. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, dia memenggal Fang Dong. Engah. Fang Dong tidak bisa menghindar di udara. Lengan kanannya dipotong. Dia berlari untuk hidupnya sambil meratap. Tan Yun menyusulnya dan memotong kakinya. Ah! Tuan Kunpeng, tolong. Bocah ini membunuh tuan muda kedua Zanfu. Selama Anda membunuhnya, tuan kami akan berterima kasih kepada Anda. Pada saat itu, tuan kita akan memberi kita banyak hadiah. Fang Dong, yang kehilangan lengan dan kaki kanannya, berteriak minta tolong dan jatuh ke dalam kehampaan. Tepat sebelum itu, gadis rok emas berubah menjadi sinar emas dari langit jutaan mil jauhnya dan meledak ke air terjun. Ketika Fang Dong meminta bantuan, gadis rok emas muncul 1 juta kaki di belakang Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap gadis itu. Saat itu, dia sangat marah. Dia melihat sekilas bahwa gadis rok emas itu adalah binatang dewa kelas 6. Sepertinya dia adalah Kunpeng bersayap emas. Tan Yun berpikir, Kunpeng baik dalam kecepatan. Dengan wilayahnya, bahkan orang suci kelima dan setengah mungkin tidak dapat mengejarnya. Pada saat ini, wajah Tan Yun pucat pasi. Jika gadis ini benar-benar ingin membunuhnya, dia akan sangat buruk hari ini. Tepat ketika Tan Yun memikirkan tindakan balasan, gadis berbaju emas itu tidak dapat menyangkal suara itu, bergema di langit, manusia yang rendah hati, kamu tidak bisa membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, Dong Fang, yang jatuh ke dalam kehampaan, sangat bersemangat. Di sisi lain, Tan Yun terkejut. Kemudian, kata-kata gadis rok emas membuat Fang Dong merasa sangat putus asa. Jangan bahagia terlalu dini. Gadis dengan rok emas berkata dengan dingin, dewa tidak membiarkan dia membunuhmu, karena dewa ingin membunuhmu dengan tangannya sendiri. Dong Fang berkata dengan panik dengan hidung meler dan air mata, Senior Kunpeng, mengapa? Kami tidak memiliki keluhan dan kebencian. Mengapa? Gadis berbaju emas itu sepertinya memikirkan sesuatu, matanya dipenuhi amarah, dan suaranya menyenangkan untuk didengar, karena kamu berasal dari Zanpeng, maka kamu harus mati. Begitu suara itu jatuh, gadis rok emas melewati Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Telapak giok berbalik dan mendorong telapak tangan ke udara menuju Fang Dong yang jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Wow! Seluruh tubuh Dong Fang terkoyak dan pecah berkeping-keping. Jiwanya mati dan janinnya mati. Mungkinkah dia memiliki dendam terhadap Zhan Peng? Pikir Tan Yun, dan gadis rok emas itu tiba-tiba muncul di depan Tan Yun. Tuan Kunpeng, ada yang ingin dikatakan. Jangan salah membunuh generasi muda. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, generasi muda dikejar oleh mereka sebelumnya. Saya tidak sengaja masuk ke gua Anda. Mohon maafkan saya. Gadis rok emas memandang Tan Yun dan berkata dengan dingin, aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Karena kamu mengatakan kamu tidak punya niat, aku tidak akan mempermalukanmu. Terima kasih. Tan Yun merasa lega. Namun, saat berikutnya, aksi gadis berbaju emas itu mengejutkan Tan Yun. Kamu tidak peduli denganku, tetapi wanita yang baru saja berpura-pura menjadi aku harus mati. Suara gadis rok emas baru saja jatuh, dan dia tidak melihat tindakan apapun. Tiba-tiba, kekuatan pengikat tak terlihat menyelimuti Sen Subing di gua tirai air. Sen Subing tidak memiliki perlawanan. Tubuhnya terbang keluar dari air terjun tak terkendali dan mengapung di depan gadis rok emas. Senior Kunpeng, generasi muda terpaksa berpura-pura menjadi kamu. Sen Subing tertutup butiran keringat halus, dan matanya ketakutan. Gadis berbaju emas berkata dengan dingin, alasan apapun tidak dapat diubah, fakta bahwa kamu berpura-pura menjadi dewa. Mati. Saat itu, Tan Yun tiba-tiba berkata, tolong pelan-pelan, senior. Ada yang ingin saya katakan. Tak perlu dikatakan, aku akan membunuhmu bersama. Gadis rok emas itu menatap Tan Yun dan tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap pedang ilahi di tangan Tan Yun. Alisnya berkerut seolah-olah dia memikirkan sesuatu dan bertanya, pedang di tanganmu adalah pedang suci pembunuh Hongmeng. Sejujurnya,
Apa hubungan antara kamu dan Tuan Hongmeng Supreme? Mengapa kamu memiliki pedang ini? Tan Yun terkejut, dan dia berpikir dalam hati, dengarkan nada bicaranya dan hormati aku. Melihat Tan Yun yang tertegun, gadis rok emas itu berkata dengan suara keras, aku bertanya padamu. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan membunuhnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan buru-buru berkata, Kunpeng yang terhormat, bisakah kamu menjawab pertanyaan sebelum generasi muda menjawab pertanyaanmu? Bicaralah dengan cepat, kata gadis rok emas dengan tidak sabar. Penatua Kunpeng, dengarkan nada bicaramu. Kamu sangat menghormati Tuan Hongmeng Supreme. Tan Yun bertanya dengan hati-hati. Mendengar pidato itu, gadis rok emas itu sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya melembut, dan kemudian menunjukkan rasa terima kasihnya yang dalam. Iya, jika bukan karena Tuan Hongmeng Supreme, yang menyelamatkan orang tuaku, tidak akan ada aku. Selamatkan orang tuamu. Hongmeng Supreme menyelamatkan orang tuamu. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mengingat sesuatu. Mendengarkan nada tanya Tan Yun, gadis berbaju emas itu marah besar, apa nada suaramu? Mencari kematian. Ketika suara itu jatuh, gadis dengan rok emas mengangkat telapak gioknya. Ketika dia ingin membunuh Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, jangan bunuh aku. Aku tahu orang tuamu, dan kamu adalah murid Jintong Kunpeng. Benar. Klan Jintong Kunpeng Anda adalah raja dari klan Kunpeng, kan? Mendengar pidato itu, gadis rok emas itu menatap matanya yang indah, bagaimana Anda bisa melihat bahwa saya adalah anggota keluarga Jintong Kunpeng? Kemudian, wajah gadis dengan rok emas tiba-tiba menjadi suram, orang tua dewa telah meninggal untuk waktu yang sangat lama. Kamu berani menipu dewa, kamu benar-benar pantas mati. Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, jangan lakukan itu, kamu dengarkan penjelasanku. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara di atas air terjun. Dia buru-buru berkata, ketika saya masih hidup, saya bertemu sepasang murid emas Kunpeng dan diburu. Ketika mereka sekarat, saya membunuh orang-orang yang mengejar mereka dan menyelamatkan mereka. Jika kamu adalah putri mereka, nama ayahmu adalah Jing Xiong dan nama ibumu adalah Jingke. Pada saat itu, mereka tidak memiliki nama keluarga, tetapi saya memberi mereka nama keluarga, karena saya dulu adalah Jingyi Hongmeng Supreme. Mendengar pidato itu, gadis rok emas itu menatap Tan Yun, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Segera, dia berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa kamu bisa berpura-pura menjadi Mahaguru Hongmeng jika kamu tahu asal-usul nama keluarga orang tuaku dan memegang pedang pembunuh Hongmeng di tanganmu. Tidak masalah jika kamu tidak percaya. Aku bisa menunjukkan gambar memorinya padamu. Tan Yun mengusap lengan kanannya dan membalik gambar dari udara kosong. Dalam gambar, dua murid emas Kunpeng yang besar dan terluka parah, merangkak di depan Tan Yun, dengan hormat berkata, terima kasih Hongmeng Supreme atas bantuan Anda. Kamu tidak perlu terlalu sopan, bangun. Tan Yun tersenyum sedikit, dan membiarkan kedua binatang itu berdiri dan berkata, Kunpeng dibagi menjadi 6 klan. Meskipun murid emasmu klan Kunpeng jarang, kekuatanmu adalah yang pertama dari 6 klan Kunpeng. Saat itu, leluhurmu mengikuti yang tertinggi ini dan pantas bertarung dengan pasukan iblis surgawi di luar wilayah itu, tetapi mereka tidak berdaya tetapi jatuh satu demi satu. Oh, Tan Yun menghela nafas dan tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia berkata, kamu klan Jintong Kunpeng, kamu memiliki prestasi tempur yang luar biasa. Mulai sekarang, yang tertinggi ini akan memberimu nama keluarga Jintong Kunpeng, Jing. Mendengar itu, dua murid emas Kunpeng bersemangat dan meneteskan air mata, karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun kecuali Hongmeng Supreme di dunia Dewa Hongmeng yang dapat menggunakan nama keluarga ini. Jing Xiong, Jingke, terima kasih atas perlindunganmu. Dua murid emas, Kunpeng, merangkak di depan Tan Yun, dengan air mata di mata mereka. Tidak ada hadiah, kata Tan Yun. Segera, gambar memori terputus. Saat ini, gadis rok emas itu menatap Tan Yun. Tubuhnya yang halus bergetar. Dia berlutut di kehampaan seperti jangkrik dingin dan tidak bisa bersujud.
Gadis kecil Jinglu, bersujud kepada Tuan Hongmeng Supreme. Gadis kecil yang memiliki mata tetapi tidak mengenal gunung, dan meminta Maha Guru untuk memaafkan saya. Tan Yun membungkuk, membantu Jinglu berdiri, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan sopan. Terima kasih karena tidak membunuhku," kata Jinglu dengan air mata berlinang. "Orang tua saya mengatakan bahwa Anda meninggal dalam reinkarnasi abadi, jadi Anda masih hidup. Jika orang tua saya tahu, mereka akan sangat senang." Tan Yun menghela nafas dan berkata, "Bagaimana orang tuamu meninggal?" "Kembali ke Guru Agung," Jinglu berkata dengan air mata, 2000 tahun yang lalu, orang tuaku meninggal dalam kesengsaraan." "Sayang," Tan Yun menghela nafas, "Tuhan telah menganugerahkan kepadamu murid emas klan Kunpeng dengan bakat dan kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh 5 klan Kunpeng lainnya. Demikian pula, sangat kejam terhadap murid emas klan Kunpeng. Apa rencanamu untuk masa depan?" Mendengar pidato itu, Jinglu mengerucutkan bibirnya. "Tuan Hongmeng, bisakah saya ikuti Anda? Aku tidak ingin kembali ke Kunpeng Tianhai." Melihat penampilan Jinglu yang gelisah, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, aku lemah sekarang." "Betulkah?" Jinglu menangis dan tersenyum bahagia. "Yah," kata Tan Yun sambil tersenyum, "juga, aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu identitasku. Kamu bisa memanggilku kakak di masa depan." Mendengar pidato itu, Jinglu berkata dengan gembira, "Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bisakah aku memanggil kakak laki-laki Supreme?" "Kamu tidak sedang bermimpi." Tan Yun tiba-tiba melihat, "Ingat, jangan menyebut kata Supreme." "Yah, aku menulisnya." Jinglu menganggukkan kepalanya dengan berat. Segera, menatap Sen Subing, dia bertanya, "Apakah kamu?" "Aku kakak iparmu." Sen Subing tersenyum. "Aku sudah melihat kakak iparku." Jinglu menangis dengan manis. Selanjutnya, Tan Yun dan putri keduanya memasuki gua tirai air, membiarkan orang-orang dan hewan di Menara Dewa Lingqiao keluar, dan memperkenalkan Jinglu kepada orang-orang. Orang-orang dan hewan sangat senang ketika mereka mengetahui bahwa Jinglu adalah binatang dewa kelas 6. Ini adalah preman yang kuat. Hei, hei, pada saat ini, Raja Beruang menggaruk kepalanya dan menatap Tan Yun dan berkata, "Tuan, jika kita memiliki Jinglu di sekitar kita di masa depan, tidak bisakah kita berjalan secara horizontal di jurang para dewa yang ganas?" "Kamu hantu berkepala besar." Tan Yun terdiam melirik sudut mulutnya, dan segera tampak serius. "Untuk mencegah yang kuat datang, kita harus meninggalkan jurang para dewa yang ganas sesegera mungkin." Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Dia terbang keluar dari gua tirai air di udara. Di ruang melambai, pesona sihir transmisi suara naik dari kolam air terjun di bawah dan membawanya ke tangannya. Jimat transmisi suara ini ditinggalkan setelah kematian Fang Dong. "Tuan Fang, bicara. Bagaimana situasi di sana sekarang?" Saat ini, suara kegelisahan Zhan Zuyun datang dari jimat transmisi suara. Suara Tan Yun berubah dan menjadi suara lama Dong Fang. Nada suaranya ketakutan dan berkata, "Tuan muda, tidak, saya khawatir budak tua itu bukan lawan bocah itu." "Tuan muda, apakah bala bantuan kita sudah tiba?" Tak lama kemudian, suara Zhan Zuyun terdengar lagi, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Zhan Zi telah membawa orang, tepat di luar jurang para dewa yang ganas."